Selamat pagi semua jemaat. Saya hari ini bersyukur untuk songminnya kita. Walaupun saya nggak di konser Westlife, rasanya seperti Westlife. Wow. Ini kita personilnya lengkap ya. Bangga dengan kalian. Dari tadi malam ada di sini latihan sampai jam 10 malam. Tadi pagi udah ada di sini dan gayanya pun memang Westlife banget. Jadi kita banget. Thank you, terobati soalnya. Thank you untuk multimedia kita juga yang juga tadi malam selalu ada di sini, ada Pak Samuel di sana yang selalu ada, bahkan lebih sering di gereja hari Sabtu daripada ketemu dengan Ciani. Ya, thank you Ciani untuk membiarkan Samuel bagian dari sound system kita terus berjuang memastikan segala hal berjalan baik. Thank you juga untuk multimedia ada di sana, Dea dan tim semuanya, personilnya lagi ada di rumah Ucok karena pasca operasi, tapi semua juga berjalan dengan baik. Kita bersyukur sampai saat ini kalian memberikan segalanya untuk Tuhan. Dan saya bersyukur untuk asernya kita, itu ada Pak Effendi di sana. Kalau Pak Effendi itu biasanya kan kerjanya pengacara, tapi di sini dia melayani. Kalau kalian butuh apa-apa, tanya beliau. Saya aja tadi pagi, saya lapar, tahu-tahu nasi uduk udah ada. Itu udah biasa, Pak Effendi akan serve di sana semua. Dan untuk kita, Jemaat Depok, selamat datang di sini. Saya bersyukur pertama ini kunjungi nama mereka. Saya kira mereka nggak ingat saya lagi. Thank you ada di sini, saya tahu kita adalah fellow soldier-nya Tuhan. Ini adalah pejuang-pejuang iman yang dulu kita di Depok memulai gereja dan sampai hari ini melihat kalian tetap ada setia di sini. Kalian sangat spesial di hati kami. Dan tidak pernah berasa jauh. Bogor sama Depok mah masih satu kabupaten. Thank you ada di sini. Tadi pagi naik motor, naik kereta, udah ada pagi-pagi sekali. Kita juga nggak ada mengubah jam dan kalian ada di sini. Thank you untuk boleh ada. Thank you untuk Anton ada di sini juga. Anton Sibarani ini adalah lambang persatuan Bogor dan Depok. Kalau kami nanti membangun monumen antara Bogor dan Depok, beliaulah yang patungnya lah yang akan kami taruh di perbatasan antara Bogor dan Depok. Dia ini adalah, kenapa? Karena ini adalah saudara yang luar biasa. Dia adalah anggota mission team yang memulai gereja Bogor tahun 95. Kemudian 2011 mission team di Depok. Beliau juga ada di sana. Jadi ini seniornya saya hormat kepada beliau. Dan kabar baiknya adalah beliau masih single dan masih tersedia. Lowongan masih dibuka. Dia bilang saya mau jadi Paulus. Tapi saya lebih suka dia, kalau ada saudari, tolonglah, bukalah hati. Dan kita sangat bersyukur kita bisa punya satu sama lain. Thank you, ada di sini juga teman-teman kita dari Sentul, ada di sini, di pojok sana. Bahwa ada Om Jimmy, ada Om Frans, keluarga, semua ada di sini. Thank you, banyak hal yang luar biasa terjadi. Thank you juga untuk Frankie Erli ada di sini buat kita. Kalau ada kalian, saya aman. Udah itu saya merasa kita adalah satu orang yang benar-benar mau menjadi orang tua dan visi ini kita lihat sama-sama. Mereka berdua adalah orang yang selalu menaruh visi di dalam diri kami. Jadi kalau saya lagi stres, saya merasa ini pertumbuhan ini terlalu berat bagi saya. Jawabannya cuma satu, good for you. Saya pun itu aja. Ini gimana? Ya good for you. Udah bagus buat saya. Udahlah kalau bagus, bagus saja. Dan kita percaya kita sangat trust, mereka berdua membimbing kita, menaruh visi ada di sana, tidak pernah menyerah terhadap saya dan Dame, bahkan untuk pernikahan kita. Mungkin kamu udah bercerai 3 kali kalau nggak dibimbing. Ya, nyambung cerai, mungkin begitu kali. Thank you untuk ada di sana. Thank you untuk Bro Agus ada di sini, ini sahabat saya. Beliaulah yang pertama mengajari saya Alkitab. Dan beliaulah yang membaptis saya. Saya masih ingat waktu saya dibaptis beliau di bak mandi.
hari Rabu jam 11 malam. 11:05. 30 September 98. Bayangin, nggak tahu kenapa dipilih 30 September. Saya di bak mandi, saya masih untuk saya dibaptis, saya ditekan begini ke bawah biar bisa tenggelam. Dan beliau adalah orang yang banyak mengajari saya. Hari ini imannya mereka lah yang membuat saya. Waktu saya dibaptis dikatakan, apa impianmu John? Yang membaptis kita mau pergi mission team. Masa impian kita aku bekerja yang lebih baik aja. Saya bilang suatu hari saya ingin memimpin gereja. Dan saya pun nggak tahu apa yang saya katakan. Tapi hari ini kenyataan, amin. Dan beliau ada di sana, bangga hasil pihak. Harusnya ada di sini, tapi dia lagi ada Jordan, lagi kurang sehat. Jadi dia ada di sana. Kemarin kita juga sama-sama membangun di Depok. Sangat bangga ada kalian ada di sini. Thank you untuk semuanya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi kita mengasihi satu sama lain dan kita tahu bahwa kita akan terus setia sampai akhir. Amin. Dan terima kasih juga, saya lupa saya harus sebut ada Puang ada di sini juga anggota mission team. Karena saya udah 2 tahun selalu bilang, pulang Pu, baru hari ini dia pulang. Teman di kampung. Dan mereka udah pulang. Thank you, boleh ada di sini. Ini adalah keluarga. Kita sangat kenal, kita dekat satu sama lain. Kita tahu satu sama lain karena kita di dalam Tuhan. Dan kita menaruh hidup kita terhadap satu sama lain. Dan kita juga dapat hidup satu sama lain. Kalau saya sebutkan satu persatu, arti semua yang dalam ruangan ini bagi saya hanya bisa katakan, seperti komunia tadi, Ricky, satu kehormatan, melayani orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan segala hal di dalam hidup kami. Engkau percayakan segala hal, melampaui kepercayaan kami akan diri kami. Tuhan percayakan semuanya. Hari ini kami adalah orang-orang yang Tuhan berikan satu misi, di mana kepercayaan itu tidak pernah Engkau cabut, dan Engkau terus percaya bahwa kami akan menjadi pemenang. Kami akan membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, bahkan perjalanan hidup kami untuk kami kembali ke rumah Bapa. Kami bersyukur terhadap satu sama lain, kami bangga memiliki satu sama lain. Bantu kami Tuhan mempercayakan apa yang telah Engkau percayakan kembali kepada generasi-generasi kami berikutnya. Hari ini kami akan belajar kembali dari firman-Mu, tuntun hamba-Mu, tuntun kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rasa haus dan lapar yang memberikan kepuasan bagi jiwa kami. Sehingga kami bukan orang yang sama lagi ketika kami pulang. Dengan saat kami datang ke sini hari ini. Roh Kudus membimbing kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita masih di minggu terakhir, tapi saya akan berbicara hari ini tentang dapat dipercayai. Tema kita diambil dari 2 Timotius 2. Untuk kita entrusted ya, mempercayakan dan kita percayakan kembali kepada orang yang dapat dipercaya. Jadi udah banyak kita belajar 2 minggu lalu dari pendeta Prengki, dia berbicara tentang ada kondisi, ada di jemaat waktu itu yang dihadapi di Efesus, ada juga konsennya Paulus, tapi juga dia berikan kita juga komitmen kita untuk apa yang dilakukan. Kemarin Mas Yo juga khotbah ke kita tentang keberanian, kita tidak akan pernah takut untuk terus mengatakan apa yang benar. Umumnya adalah tentang ajaran sebenarnya, yang tentang dipercayakan. Dikatakan kalau saya melihat dari satu hal ini yang menarik bagi saya dalam minggu terakhir, membaca kitab 2 Timotius. Dikatakan Paulus begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kebayang waktu seseorang di dalam penjara sudah tua dan dia sangat yakin saatnya sudah tiba. Saya tidak akan lepas lagi dari penjara ini. Inilah akhir hidup saya. Dia tahu dengan pasti kematiannya akan tiba. Saya nggak tahu berapa kita dalam ruangan ini berpikir tentang akhir dari hidup.
Sekarang bahkan mungkin kita pun ada yang umur sudah sangat dewasa, tapi mungkin kita belum berpikir sampai ke sana. Tapi kalau dikatakan dengan segala yang sudah kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, dedikasi hidup yang kita lakukan, bahkan hari-hari yang kita punya dan kita akan tiba di titik akhir. Inilah situasi dia saat itu. Dan dia berkata kepada Timotius, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini adalah berbicara tentang satu urgensi di dalam hidup. Kita hari ini sebagai gereja mungkin kita punya rencana banyak, kita punya visi banyak. Tetapi seberapa jauh pun visinya Tuhan itu, ada masa bagi saya pribadi di mana saya akan berhenti. Karena usia, karena memang sampai di situ titik akhirnya saya. Paulus sampai di titik akhir itu. Ketika seseorang sampai di titik akhir, dia punya pemikiran yang sangat berbeda melihat segala hal. Dia tidak akan berbicara tentang sesuatu yang itu receh, tapi sesuatu yang paling penting. Ada 3 kali di 2 Timotius di versi NIV kata entrusted. Saya pelajari, ini yang saya dapat. Dikatakan di 2 Timotius 11 ayat 12, dia berbicara itu apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dikatakan di sana, telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, itu kata Paulus. Dia berbicara tentang Injil, gospel, kabar baik. Kita telah dipercayakan Tuhan Injil, itu yang pertama, sudah dipercayakan kepada kita Kristen. Tetapi juga di 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14, dia juga berbicara tentang ajaran sehat. Bahkan dikatakan itu harta yang indah telah dipercayakan kepada kita. Pertama Injil dipercayakan Tuhan kepada kita. Tapi kedua ada namanya good deposit. Harta yang indah yang kita punya adalah ajaran yang sehat, firman Tuhan. Kita memasukkan itu di dalam daftar kekayaan enggak? Harta enggak firman Tuhan hari ini? Saya melihat firman Tuhan ajaran sehat, dikatakan good deposit. Wow, saya bersyukur deposito saya enggak banyak, tapi firman Tuhan ada di sana. Amin. Deposito yang tidak akan hilang, deposito yang tidak akan hancur, itu adalah deposito. Saya suka kata-kata deposito. Kenapa? Kalau firman Tuhan menjadi deposito di dalam keluarga saya, wah, itu akan menjadi good investment. Kalau dalam pernikahan kita firman Tuhan menjadi depositnya, wow, dalam membesarkan anak-anak kita, di dalam gereja, itu adalah harta yang indah. Wow. Tahu nggak kenapa ini harta yang indah lagi? Karena bebas pajak. Tidak kena PPh 21. Tidak pertambahan nilai, tidak perlu diaudit, tapi itu indah. Amin. Single, kalau firman Tuhan adalah ajaran sehat itu, harta yang indah bagi kita, berapa banyak terjaga kehidupan kita. Amin. Tetapi dikatakan juga berikutnya 2 Timotius 1-2, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Strong di dalam kasih karunia Tuhan. Baru dikatakan percayakanlah itu. Saya lihat apalagi yang Tuhan percayakan, ada grace in Christ. Butuh kasih karunia kita satu sama lain. 3 hal ini dipercayakan Tuhan, telah dipercayakan. Dan kita bersyukur untuk itu. Amin. Karena kasih karunialah dalam Kristus kita ada di sini semua. Amin. Kita punya kesempatan memperbaiki segala hal kembali, memulai hidup kembali, memulai yang salah kembali. Tetapi apa yang Tuhan percayakan ini akan mengalami juga namanya di 2 Timotius, masa yang sukar, terrible times. 2 Timotius 3:1 dikatakan, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa maksudnya masa yang sukar? Ekonomi? Bukan. Ini bukan tentang ekonomi. Apa hari ini
Bukan hanya perusahaan yang bangkrut, bahkan dikatakan negara pun bisa bangkrut sekarang. Ada masa yang sukar. Dari beberapa, saya ambil 3 hal. Masa yang sukar di sini adalah menyangkut kekristenan, menyangkut hal yang tadi tentang gospel, tentang firman, ajaran yang sehat, dan kasih karunia Tuhan. Menyangkut itu akan ada masa yang sukar. Pertama, manusia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Wow. Mengapa kesukaran bagi kekristenan ketika dikatakan manusia mencintai diri sendiri? Hari ini manusia itu ya, hak. Jangan dilanggar haknya sekarang. Agama terbesar saat ini mungkin hak asasi manusia. Walaupun kita nggak menyebutnya agama. Manusia mencintai diri sendiri, menjadi sukar kekristenan. Kenapa? Karena kekristenan adalah menyangkal diri, memikul salib. Bukan mencintai diri, tetapi untuk kita bisa menyangkal diri. Ini akan makin sulit jadi Kristen. Lebih lagi menjadi hamba uang. Harusnya hamba Tuhan jadi hamba uang. Baru secara lahiriah beribadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Wow, kita tidak kekurangan ibadah. Mau online, bahkan sejak online ibadah kita banyak. Produk khotbah banyak, firman banyak. Tetapi hari ini banyak orang beribadah, tetapi ibadah itu tidak pernah transform diri kita. Kalau kita baca di situ lebih detail ya, dikatakan orang yang secara lahiriah tetap beribadah, Kristen, bahkan melayani. Tetapi ego tidak pernah berubah. Yang egois tetap egois. Yang garang tetap garang. Yang marah tetap marah. Tidak ada mengubah kita ibadah itu. Itu maksudnya. Juga dikatakan, tadi masih beribadah tapi tidak mengubah apa-apa dalam diri kita. Lebih parah lagi, tidak dapat menerima ajaran sehat. Memalingkan telinga dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Wow, tidak terima ajaran sehat, palingkan telinga, membuka kepada hal-hal yang bukan ajaran sehat. Ini tantangan yang kita hadapi atas apa yang Tuhan percayakan tadi kepada kita. 3 hal kita akan belajar hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan juga bisa mempercayakan ini kepada generasi demi generasi. Amin. Saya sangat bangga di gereja ini, kita banyak anak-anak teens. Anak teens, saya minta berdiri anak-anak teens. Ayo, jangan malu-malu. Lihat, di dalam ini anak teens kita. Mereka ada yang sudah memutuskan menjadi murid Yesus, ada yang sedang karakter study, ada yang sedang Bible study. Pertanyaannya begini, kenapa saya minta berdiri? Waktu kita seumur mereka dulu, masih ingat? Mas Yo ngapain waktu seumur mereka dulu? Saya pun belum mengerti itu. Tetapi kita bersyukur mereka ini akan menghadapi masa-masa itu dan saya bersyukur mereka ada di sini. Dibangun karakter mereka. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Ini tadi di depan banyak saksi. Tadi apa yang kita sudah dengarkan? Tadi kita sudah mendengarkan Injil, kita mendengarkan ajaran sehat, juga kasih karunia Tuhan. Grace of God. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kekristenan hari ini adalah yang berhenti di kita semua, itu masalahnya. Kita dapat kasih karunia berhenti di kita. Kita dapat apa Injil berhenti di kita. Kita dapat apa lagi ajaran sehat berhenti di kita. Tetapi kita tidak menjadi orang yang bisa mempercayakan itu kepada orang lain. Inilah tantangan terbesar. Orang yang dapat dipercaya. Sebagian besar versi Alkitab membuat itu adalah faithful man. Di New Living Translation dia pakai trustworthy people. Orang yang dapat dipercaya. Sama aja artinya. Dan saya hari ini inilah khotbah saya pakai trustworthy. Dapat dipercaya.
Setelah itu dia berbicara yang dapat dipercaya dan dia berbicara 3 karakter setelah itu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita sangat familiar dengan ayat ini, prajurit. Apa yang identik dengan prajurit? Pengabdian, dedikasi. Dedikasi, berarti itu mami artinya. Dedi Prengki kasih, Mami Erlil lah maksudnya. Itu dedikasi, ya itu mereka. Mereka berdua berdedikasi. Benar kan? Dari siapa saya belajar? Dari Dedi. Karena dedikasi. Tidak memusingkan diri dengan penghidupannya. Hari ini berapa banyak kita berpikir seperti ini. Bahkan dikatakan menderita, kata-kata yang menderita di 2 Timotius itu selalu identik dengan Injil, hubungannya dengan Injil. 2 Timotius 1 ayat 8. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Wow. Karena ini aku menderita, amin. Kita menderita juga, tapi karena yang lain. Karena Injil ini aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Itu tadi yang komuni tadi adalah satu kehormatan. Kita bisa menderita bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka diselamatkan. Layak penderitaan itu. Hidup ini adalah penderitaan. Pilihannya kita menderita karena Injil atau menderita karena hal lain. Jadi itu pilihan kita. Di 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikan tugas pelayanan. Dia bicara tadi prajurit yang identik dengan menderita. Menderita, menderita. Mas Yo juga ada di sini, prajurit Sabta Marga ya. Makanya hidupnya menderita terus. Jadi bukan salahnya Kak Lita, karena salah beliau jadi prajurit. Dedikasi. Dedikasi. Saya bicara hal pertama orang yang bisa dipercaya. Orang yang berdedikasi. Ini berlaku di kerajaan Tuhan, berlaku bahkan dimanapun. Ini orang yang bisa dipercaya. Saya lihat apa sih, saya cari definisi dedikasi, ini yang saya suka definisinya. Devotion or loyalty to a person or cause. Wow. Pengabdian dan kesetiaan kepada Injil. Pengabdian dan kesetiaan kepada Injil. Memberikan seluruh hidup kita, loyalitas kita kepada Kristus demi Injil. Saya bersyukur Ricky adalah adik saya. Dia adik kami yang paling kecil. Keluarga kami adalah keluarga yang dari kakek kami juga adalah orang yang memimpin gereja. Tetapi kami keluarga berantakan. Kami beda ibu. Bapak kami butuh waktu untuk kami 15 tahun mengasihi Bapak. Terus satu-satu kami mengampuni, satu-satu kami memaafkan, bersatu-satu anak yang menjadi murid Yesus. Setiap kami murid Yesus, hal yang kami bereskan dengan Bapa adalah pengampunan. 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 15 tahun. Proses ketika kami jadi murid mulai, saya sendiri, dan kita mulai itu untuk menyelamatkan Bapa, untuk dia mengerti kebenaran. Tapi yang kita lihat adalah tidak pernah salah apa yang kita lakukan untuk Injil itu. Yang kita rela tanggung. Dan hari ini kami punya Bapak yang menjadi brother kami. Itu satu hal yang luar biasa. Indahnya itu luar biasa. Penderitaan itu layak, worth it gitu loh. Itu yang membuat kita hari ini. Kita hari ini mau enggak menanggung orang-orang yang kita kasih. Dan itu adalah
satu dedikasi saya. Amin. Kita lihat di tengah sukacita kita ibadah hari ini. Ada juga beberapa brother sister kita yang gak beribadah hari Minggu. Bahkan udah lama gak bersama dengan kita. Kita masih mau dedikasikan waktu, hidup kita. Dan melihat mereka tetap sebagai orang pilihan Allah. Yang kita demi Injil, kita rela menderita. Sedikit lebih jauh lagi. Sedikit lebih jauh lagi. Untuk mereka ada di sini. Amin. Kita lanjut ya. Dikatakan berikutnya seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saya dulu punya teman di Pulau Samosir. Dia punya hotel dan ini teman saya SMA. Dia jago renang. Bayangin dia bisa berenang dari Parapat ke Samosir, antar pulau kan. Dan hebat sekali, badannya bagus. Tapi tidak pernah bisa juara renang. Karena dia nggak pernah bisa lurus di lintasannya. Teman saya ini ada perenang pelatda, berenang sama dia menang. Tetapi ketika di pertandingan resmi nggak pernah menang teman saya. Karena kenapa? Lintasan 10, dia bisa duluan nyampe di sana, tapi serong dihajar dia lintasan semua begini. Badannya bagus. Kenapa? Karena dia nggak bisa main aturan. Nggak bisa. Dia udah dikasih segini ruang, itu nggak tahu kenapa selalu melenceng. Karena biasa berenang di Danau Toba kali ya. Dia berenang ombak bawa, nggak tahu saya. Tidak pernah berhasil. Tidak disiplin ikut aturan. Di atlet, sama dengan diskualifikasi. Ini yang dikatakan tadi, ada satu hal lagi tantangan yang paling menantang hari ini adalah tentang ajaran sehat. Kita butuh disiplin di dalam aturan, ajaran sehat. Amin. Karena itu dipercayakan kepada kita. Menjaga ajaran yang sehat. Saya bersyukur, saya dibimbing oleh pendeta Prengki udah tahunan. Apa yang paling saya dibimbing? Yang dia nggak pernah kompromi, firman Tuhan. Saya masih ingat cara saya dibimbing untuk berkhotbah. Baca ayat demi ayat. Saya ingin kau berkhotbah satu pasal. Satu pasal itu aja terus, nggak boleh lompat kemana-mana. Firman Tuhan itu sudah ada di sana poinnya semua, sudah ada pesannya semua. Kau baca pun itu ratusan kali firman Tuhan tetap firman Tuhan. Dan saya bersyukur kita punya seorang regional leader yang sangat menjaga ajaran. Boleh dong, regional leader kan luar biasa. Menjaga ajaran. Dia akan marah kalau orang sembarangan kepada firman Tuhan. Saya 5 tahun disuruh saya kirim khotbah saya. Khotbah saya waktu saya khotbah. Saya pernah khotbah, saya kirim hari Kamis. Dia nggak baca, dibaca Jumat. Habis Jumat dibuang 90%, disisain 10%. Dan saya harus bikin khotbah lagi Sabtu 10% untuk ini. Tapi itu caranya lah firman Tuhan. Apa yang paling mengganggu bagi Prengki? Kalau orang nggak mencintai firman Tuhan. Dia bisa ajaran sehat itu nggak sehat. Karena ajaran itu diaminkan orang ajaran yang nggak sehat, diimani itu tersesat kan. Ajaran sehat atau ajaran sesat. Dikatakan 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tidak malu bicara firman di tengah dunia yang bicara keren, hal-hal lain yang receh. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. 2:4:2. Saya selalu menyebutnya. Inilah ayat pengutusannya saya dan Damai. Waktu kami dulu dikirim ke Depok jadi mission team dan pelayan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Harus tetap katakan apa yang benar,
Katakan apa yang salah. Hari ini, kita semua di dalam ruangan ini adalah penjaga ajaran yang sehat. Amin. Amin. Jadi kita mencintai firman Tuhan. Dan jangan malu bicara kebenaran kepada satu sama lain. Ini adalah disiplin untuk menegakkan ajaran yang sehat. Menundukkan diri kita kepada ajaran yang sehat. Hari ini, fenomena yang paling mengerikan di dunia ini adalah Alkitab itu dipotong, disunting, dipilih, dipilah. Habis itu dibikin bentuk YouTube, jadi khotbah, tapi nggak pernah ngerti kita konteksnya. Dan itu gampang kita ambil, dibuat dalam bentuk renungan harian, dibuat dalam bentuk ini. Dan kita kutip di media sosial, tapi kita nggak tahu ini ajaran yang sehat nggak. Sampai kita sendiri lebih suka itu. Tapi firman Tuhan yang ada di dalam rumah kita, bahkan dikatakan ke Timotius, dari kecil engkau sudah memiliki kitab suci. Kitab suci kita nggak baca. Saya kemarin spend time dengan satu brother. Dia bilang, Bang, saya banyak khawatir dalam hidup saya. Saya hanya katakan seperti ini. Kau mau nggak mencoba satu hal mulai sekarang? Baca Alkitab setengah jam per hari. Dan jangan pernah bolong. 1 bulan. Setelah itu nanti kita ketemu bulan depan. Apa yang berbeda? Coba dulu. Hari ini sebagai seorang Kristen, kita nggak punya itu. Bahaya, kita nggak sehat. Makanya kita nggak sehat secara rohani. Amin. Disiplin. Wow, saya baca ini salah satu definisi disiplin dari American Heritage Dictionary. Training expected to produce a specific character or a pattern of behavior, especially training that produces moral or mental improvement. Wow. Kenapa kita harus disiplin di dalam membaca firman, menjaga ajaran sehat? Ternyata ini bonusnya, itu adalah part of training, memberikan kita karakter yang spesifik, pola perilaku, khususnya menghasilkan moral dan mental yang berkembang. Wow. Dulu kita pikir baca Alkitab itu hanya baca. Enggak, itu akan memproduksi karakter yang spesifik dalam hidup kita. Saya mau kasih semangat ke Wahyu. Gak apa-apa ya Yu, kamu kan jarang dipuji. Udah gitu akhir-akhir ini hidupmu kan memang susah, menghadapi masalah banyak. Iya, saya bangga. Ini Wahyu adalah seorang sarjana dari USU. Seorang yang sarjana musik, melayani Tuhan. Tapi ada satu hal yang dari dulu adalah problem dalam diri Wahyu. Mungkin karena dia dibesarkan, dia selalu labil kalau emosi. Gak apa-apa Yu? Labil secara emosi, perasaannya labil. Dia bukan aneh gimana, tapi dia punya itu kelemahannya. Kalau dia udah jatuh cinta sama seseorang ya, itu cinta berdarah-darah. Serius, ini literal saya bicara. Kalau umpamanya dia merindukan sister itu, dia pacaran dan sister itu ada masalah. Dia kalau lagi stres sama sister itu, benar dia pendarahan loh. Karena dia nggak bisa kelola emosinya. Kami berapa kali malam-malam ngantar dia ke rumah sakit. Udah pendarahan loh, nggak ini di UGD, di IGD ya. Kita datang, ada beberapa di sini ikut. Waktu kita tanya, Wahyu kenapa? Lagi berantem sama pacar. Aduh Tuhan. Masuknya yang lebih besar, kayak umpamanya dia disalib karena dia dipaku di atas kayu salib karena menyelamatkan orang. Anton tertawa. Kau nggak tahu rasanya bro. Kau nggak tahu. Tapi yang paling bangga Anton nggak pernah putus cinta. Karena nggak pernah nyambung cinta juga. Kenapa? Tapi saya bicara ke dia waktu itu, Dek. Saya nggak tahu, ini mungkin bagi kita nggak pendekatannya nggak psikologis atau apa, tapi saya bilang, yuk, saya ingin kau deh. Waktu itu masa pacarannya juga bermasalah, dan mereka harus ambil waktu, dan mereka pada akhirnya memang putus. Saya bilang, melewati masa ini, saya ingin kamu adalah ambil waktu, personal time with God, consistently. Sebulan dulu waktu itu saya tantang.
dan kamu kirim ke saya tiap hari. Dilakukan dia. Masalah? Makin bagus nggak hubungannya? Kita lagi bantu. Pasangannya justru malah makin nggak mau, maunya putus. Tapi Wahyu, lanjutkan bulan kedua. Lanjutkan bulan ketiga. Akhirnya putus juga. Nah, dia ketawa sekarang. Sekarang udah bisa ketawa. Dulu nggak bisa, tekanan darah tinggi. Infus. Akhirnya putus. Tapi apa yang saya bangga dengan Wahyu? Ketika itu selesai. Hubungannya dengan saudari itu tetap bagus. Saudari itu juga bertumbuh, sekarang udah menikah. Wahyu setelah itu menjadi mentor bagi teens kita di Depok. Selama dia mentor, tidak ada satupun anak teens kita yang tidak memutuskan menjadi murid Yesus. Seseorang yang dia disiplin dirinya hanya untuk ajaran yang sehat, karakternya terbentuk, betul nggak? Sekarang melayani, dan kabar baiknya, dia akan menikah. Ini pola yang terbentuk. Dia tahu memperlakukan wanita, dia dicintai oleh single, dicintai oleh semua gereja, dan dia melayani. Saya mau kasih tahu, inilah ajaran yang sehat. Kenapa ajaran yang sehat? Karena bikin kita sehat. Amin. Saya kalau nggak ke firman, nggak sehat juga saya. Semua kita di sini, jangan-jangan sumber sakit kita sebenarnya bukan lagi obat itu yang kita makan itu, tapi kita nggak sehat di dalam ajaran. Amin. Semangat. Disiplin. Terakhir, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Wow. Kita suka hasil usahanya. Tapi nggak gampang bekerja keras. Saya besar sebagai petani. Ibu saya seorang petani. Kami petaninya darat lagi. Tanam jagung 6 bulan. Bayangkan menanam jagung butuh 6 bulan panen. Kalau panennya berhasil, harganya murah. Tetap aja seperti sebuah kegagalan. Kita ubah yang lain. Tapi dikatakan bekerja keras. Kebayang nggak kalau petani bekerja hari ini dan dia pikir, nanti 6 bulan lagi harga murah. Enggak. Saya masih lihat ibu saya. Dia pagi-pagi kita kerjakan aja terus. Kerjakan aja terus. Kerjakan aja terus. Kenapa dia bisa menikmati hasil? Kenapa hasil itu nikmat bagi seorang petani? Karena hasil yang didapat nanti itu adalah kristalisasi dari seluruh kerja keras itu. Amin. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau kita nggak bekerja keras itu bukan berarti kita paling sibuk. Kerja keras artinya dia berkata ini diligence pakai di situ. Artinya kita rajin kerjakan terus, ada hasil atau tidak ada hasil itu tidak penting, hasil itu akan datang. Kita lakukan terus, kita lakukan terus. Tadi malam saya baca ini. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tugas pelayananmu. Hari ini dari 2011 kita udah melayani sekian lama, tapi kita semua juga melayani sebenarnya di sini. Jangan pernah kendor. Dan Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8a, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Apa yang kita belajar untuk orang yang bisa dipercayai? Dia bicara determinasi. Atlet nggak punya determinasi, petani nggak punya determinasi, tekad yang kuat. Kita harus punya determinasi di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen untuk kita bisa mempercayakan estafet ini kepada generasi berikut. Berapa banyak hari ini kesaksian Kristen yang dari awal ya luar biasa memulai tapi mengakhiri. Wow, ada yang berhenti di tengah jalan. Ada yang veteran. Apa yang menghentikan kita hari ini? Kepahitankah? Kekecewaan, tidak ada hasil atau apa? Kita harus punya determinasi.
Kata determination, saya suka ada satu definisi dari kamus, dikatakan unshakable focus, drive, and resilience in the face of adversary. Wow. Saya udah makin sulit bahasa Batak, bahasa Inggris lebih suka sekarang. Unshakable fokus. Tidak tergoncangkan fokus kita. Apa boleh terjadi di sekitar kita, kita fokus. Amin. Akan ada hasilnya. Determinasi. Drive-nya kita. Daya juangnya kita. Daya tahannya kita. Kita hidup di dalam satu generasi hari ini yang sulit fokus. Karena begitu too much information. Ini kita iklan ini cepat semua. Akhirnya membuat kita generasi yang kehilangan namanya daya juang dan daya tahan. Tidak ada yang dikerjakan. Kita selalu bilang di Bogor apa? Konsisten. Semua yang dilakukan konsisten, hasilnya akan selalu ada. Amin. Ini semua adalah tentang dapat dipercayai. Apakah kitalah Kristen yang dapat dipercayai dalam hal Injil, ajaran sehat, kasih karunia Tuhan? Kita akan bertumbuh di dalam karakter kita. Kita punya dedikasi demi Injil, bukan lagi tentang kita. Kedua, disiplin menjaga ajaran sehat. Biar kita semua sehat. Pernikahan kita sehat, rumah tangga kita sehat, emosi kita sehat, bahkan gereja kita sehat, dunia akan sehat. Amin. Dan kita punya determinasi. Kita tidak mau setengah jalan. Kita akan selesaikan pertandingan ini sampai akhir. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terpuji Engkau Bapa yang mempercayakan Injil kepada kami Tuhan. Itulah panggilan kami hari ini. Itulah dedikasi kami hari ini. Engkau juga mempercayakan kami Tuhan ajaran yang sehat. Yang membuat hidup ini lebih baik dan sehat. Bantu kami untuk punya disiplin diri. Ikut di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Engkau juga Tuhan yang percayakan kami kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu selalu melimpah dan kami bisa kuat. Untuk terus Tuhan punya tekad determinasi menyelesaikan pertandingan ini. Karena kami tahu. Di ujung, di akhir dari perjalanan hidup kami, Bapa telah menantikan kami, menyambut kami di garis final. Dan Engkau akan berkata, hai hambaku yang setia, ikutlah dalam perjamuan Tuhanmu. Berkati jemaatmu, berkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.